Selamat datang kembali di Panduan Marketplace Indonesia. Video kali ini akan berisi tentang cara mengatur jasa pengiriman di aplikasi Shopee. Tapi sebelum videonya dimulai, seperti biasa, siapkan cemilan terlebih dahulu, ngopi juga boleh, biar suasana belajarnya lebih santai ya. Oke, kita langsung masuk ke videonya tentang cara mengatur jasa pengiriman di aplikasi Shopee. Pertama, untuk mengatur jasa pengirimannya, kalian harus login dulu seperti biasa, seperti ini di halaman Seller Center Shopee-nya. Setelah itu di bagian pengiriman, ini biasanya kan tertutup begini. Di bagian pengiriman ini dibuka, kemudian pilih yang di pengaturan pengiriman. Yang ini sudah tahu lah pasti ya. Untuk pengiriman saya ini, ini yang perlu diproses dan lain-lain. Nah, ini untuk pengiriman secara massal. Nah, untuk semuanya ini kan memerlukan jasa pengiriman atau ekspedisi. Nah, untuk ngatur ekspedisinya itu kalian ngaturnya di sini, di pengaturan pengiriman. Nah, di sini kalian bisa melihat halaman seperti ini untuk tampilan PC-nya. Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Kalau untuk Shopee ya, ada dua aplikasi yang memang tidak bisa dinonaktifkan. Pertama adalah SPX standar atau inilah Shopee Express standar, sama satu lagi adalah JNT ini. Karena dua ekspedisi ini menjadi ekspedisi wajib di Shopee ya, dan mereka memang harus diaktifkan sih. Jadi nggak bisa dinonaktifkan kecuali kalian mengirimkan formulir penonaktifan terlebih dahulu. Untuk formulirnya sudah pernah kita bahas di video yang awal, kalian bisa cek di sana dan kalian bisa dapat link penonaktifannya juga di sana. Silahkan dicek aja di video panduan marketplace yang awal-awal. Untuk memilih jasa pengiriman ini sendiri ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Pertama adalah cari ekspedisi yang memang ada di sekitar kalian. Pertama. Kedua, pilih ekspedisi yang bisa pick up. Karena itu akan sangat menghemat waktu kalian pada saat pengiriman. Jadi contohlah kalau sore hari kalian crowded dengan packing dan lain-lain, kalian nggak perlu ke ekspedisi. Jadi kamu bisa tetap fokus packing dan fokus jualan tanpa harus mikirin drop off atau nganter paket ke ekspedisi. Jadi itu sangat membantu. Jadi kalau bisa cari yang pick up, jangan cari yang drop off. Di sini sendiri untuk COD ini bisa dicentang atau tidak ya, ini tergantung dari kalian. Jadi COD itu kan cash on delivery, artinya pelanggan bisa membayarkan pesanannya pada saat mereka menerima barang. Ini ada kelebihan dan kekurangannya, sudah pernah kita bahas juga. Singkatnya begini, kalau ini dinonaktifkan artinya pelanggan kan nggak bisa membayar pesanan pada saat menerima barang, artinya mereka harus membayar di aplikasinya. Dan tidak semua pelanggan itu bisa membayar di aplikasi. Ada kalanya mereka memilih COD supaya mereka bisa membayar tunai pada saat menerima barang. Dan COD pun ada kelemahannya sebenarnya, karena banyak pelanggan yang menolak menerima barang. Mungkin mereka lagi nggak punya uang atau gimana. Ya banyak alasan sih sebenarnya. Jadi banyak barang yang kembali atau retur dan itu berpotensi hilang. Kita sudah jualan bertahun-tahun ya, dan barang yang hilang itu sudah sangat banyak. Karena begini, seller itu nggak mungkin dia bisa nge-track resinya satu persatu. Karena bayangin lah, kalau kalian sehari ngirim 50 paket aja, sehari 50 paket, kemudian dalam 2 hari sudah 100 paket, artinya 100 resi yang harus kalian tracking. Bisa nggak? Dalam sebulan kalian harus tracking berapa resi gitu kan. Jadi COD itu juga ada kelemahannya. Jadi ini silahkan didiskusikan dengan tim atau silahkan diputuskan owner mau diaktifin atau enggak. Dan untuk ekspedisi lainnya silahkan disesuaikan dengan ekspedisi yang memang ada di tempat kalian. Kalau ada antaraja ya diaktifin antarajanya kayak gitu, tinggal dikonfirmasi aja, otomatis dia aktif di semua produknya. Selain mengaktifkan jasa pengiriman yang ada di pengaturan pengiriman ini, kalian juga harus mengaktifkan ekspedisi atau pengiriman yang ada di produknya. Contohlah seperti ini ya. Ini kan di halaman produk, kemudian kalian klik ubah. Setelah itu di bagian bawah kalian akan melihat ongkos kirim atau jasa pengiriman berdasarkan kategori seperti ini.
Jadi ini bisa dipilih untuk diaktifkan atau tidak. Contohnya kalau kalian tidak ingin menggunakan jasa kargo, tinggal dinonaktifkan jasa kargonya atau next day-nya dan lain-lain. Jadi selain mengaktifkan jasa pengiriman yang ada di sini tadi, di pengaturan pengiriman, kalian juga harus mengaktifkan di sini, di produknya, di masing-masing produk. Biasanya pada saat kalian upload, kalian akan langsung melihat tab ini dan langsung bisa dipilih untuk mengaktifkan jenis kategori ekspedisi yang ingin diaktifkan. Contohlah ini, untuk kargo tadi kan kita mengaktifkan JNT Kargo dan Si Cepat Gokil. Nah, ini bisa dicek di sini. Kargo yang kita aktifkan itu adalah JNT Kargo dan Si Cepat Gokil yang ini. Jadi, apa yang muncul di sini ini berdasarkan apa yang kita aktifkan di sini. Jadi cukup jelas ya, cukup mudah kan? Nah, ini yang lain sama ya. Tinggal diaktifin dan dinonaktifin aja kayak gini. Kalau emang dinonaktifin ya dinonaktifin gitu. Kalau emang nggak ada ya dinonaktifkan. Kalau emang ada ya diaktifkan. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan perasaan kurir ya. Contohnya begini, kalau orderan kalian sehari itu ada 100, kalian bisalah mengaktifkan semuanya nggak apa-apa. Karena pada saat kurir datang dia masih bawa paketan lumayan banyak. Contohnya kalau satu orang dapat 10, 20 itu masih oke lah. Tapi kalau orderan kalian itu cuman 5, 10 gitu kan, ya jangan diaktifkan semuanya, kasihan kurirnya, nanti dia datang ngambil paket sudah jauh cuman bawa satu paket. Ya itu kan perasaan manusiawi kita aja. Jadi kalau memang belum banyak ya jangan diaktifkan semuanya, jangan maruk gitu intinya kan, kasihan kurirnya. Jadi diaktifin aja ya, kalau memang mau diaktifin yang wajib-wajib ya yang wajib-wajib aja kan. Tapi kalau mau nambahin ya 1-2 nggak masalah gitu kan. Di Shopee juga ada pengkategorian pengiriman guys. Jadi di sini ada reguler sama cashless, kemudian ada hemat, kemudian ada kargo untuk pengiriman dalam jumlah besar, dan ada same day. Ini ada instan, ini ada next day, ini ada ambil di tempat atau pick up. Nah, perbedaannya apa? Jelasin satu-satu ya. Kalau ambil di tempat itu artinya pelanggannya dia ngambil ke ekspedisinya. Contohnya bisa di Indomaret, di Alfamart. Kemudian kalau next day itu paket harus sampai di keesokan harinya. Jadi kalian harus kirim paket di hari itu juga. Jangan sampai orang beli next day, kalian kirimnya next day-nya gitu kan. Jadinya kan 3 hari perjalanan. Kemudian kalau instan itu barang sampai ya kira-kira sejam 2 jam lah tergantung jarak. Karena biasanya mereka pakai kalau nggak Gojek atau Grab atau pakai Shopee Food gitu kan. Nah, untuk yang same day ini adalah jenis pengiriman yang harus sampai di hari yang sama. Jadi kalian nggak bisa kirim same day itu sore-sore. Kalian harus kirim sepagi mungkin. Kalau bisa jangan sampai di atas jam 11. Nah, untuk kargo sendiri ini biasanya kan dipakai untuk pengiriman yang dalam jumlah besar atau berat. Contohnya harus di atas 10 kilo. Nah, itu baru pakai kargo supaya lebih murah. Dia memang lebih lambat untuk waktunya, tapi dari segi biaya dia lebih ekonomis. Kemudian untuk kategori yang hemat ini memang untuk customer yang tidak mengutamakan kecepatan pengiriman, tapi lebih mengutamakan kepada harga yang lebih murah. Jadi kalau kalian belanja biasanya pakai hemat, ya jangan minta cepet-cepet, seminggu itu udah oke lah. Apalagi kalau bisa 2 hari, 3 hari ya itu bagus banget gitu kan. Tapi ya estimasikan saja untuk hemat ini kurang lebih biasanya seminggu, tergantung jarak sama tergantung ekspedisinya. Tapi yang paling penting disiapin adalah mentalnya. Kalau kalian memang pakai hemat, jangan minta ekspedisi buat buru-buru nganter, karena kalian lebih mengutamakan harga yang murah daripada kecepatan pengiriman. Itu poinnya di situ. Sedangkan untuk reguler ya ini yang biasa lah reguler, artinya bisa 2 hari 3 hari tergantung jarak juga sih. Tapi memang ini lebih diutamakan untuk dikirimkan terlebih dahulu daripada yang hemat. Nah, begitulah kira-kira tentang cara mengatur jasa pengiriman di Shopee. Terima kasih sudah selalu menonton video-video kita. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Jika kamu mau request video, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu kita buatin videonya buat kamu spesial. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.